Selamat datang di Pengadilan Agama Blambangan Umpu. Prosedur berperkara di Pengadilan Agama. Pertama, calon penggugat atau pemohon atau kuasanya datang menghadap ke petugas meja 1 bagian pendaftaran dengan membawa surat gugatan atau surat permohonan sebanyak 8 rangkap ditambah sejumlah pihak tergugat atau termohon untuk diinput ke dalam aplikasi SIADPA, yaitu aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama. Kedua, petugas meja 1 memeriksa kelengkapan dan menaksir panjar biaya perkara berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang panjar biaya perkara yang dituangkan ke dalam SKUM, yaitu surat kuasa untuk membayar, sebanyak 4 lembar. Lembar pertama berwarna hijau untuk diserahkan ke bank. Lembar kedua berwarna putih untuk penggugat atau pemohon. Lembar ketiga berwarna merah untuk kasir. Dan lembar keempat berwarna kuning untuk dimasukkan ke dalam berkas. Ketiga, petugas meja 1 menyerahkan surat gugatan atau permohonan yang telah ditandatangani oleh calon penggugat atau pemohon tersebut dan SKUM kepada calon penggugat atau pemohon, serta mempersilakan kepada calon penggugat atau pemohon tersebut agar membayar panjar biaya perkara ke bank yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama Blambangan Umpu, yaitu Bank Lampung dengan nomor rekening 3980050083009. Keempat, calon penggugat atau pemohon membayar panjar biaya perkara ke bank yang telah ditentukan sejumlah yang tertera pada SKUM dengan slip setoran pada bank yang bersangkutan. Kelima, calon penggugat atau pemohon menyerahkan surat gugatan atau permohonan disertai SKUM dan slip bukti setor panjar biaya perkara yang telah dipalidasi oleh bank ke kasir Pengadilan Agama Blambangan Umpu. Keenam, kasir mencatat panjar biaya perkara yang tertera pada slip setoran tersebut ke dalam buku jurnal keuangan perkara, menandatangani dan memberi tanda lunas pada SKUM 4 rangkap. Nomor perkara dan tanggal penerimaan perkara pada SKUM dan pada surat gugatan atau permohonan sesuai dengan nomor dan tanggal hari pencatatan pada jurnal keuangan perkara. Ketujuh, kasir menyimpan SKUM lembar ketiga yang berwarna merah, menyerahkan surat gugatan atau permohonan bersama SKUM lembar kedua warna putih dan lembar keempat berwarna kuning dan slip setor panjar biaya perkara kepada calon penggugat atau pemohon untuk didaftarkan pada petugas meja 2. Kedelapan, petugas meja 2 mencatat perkara tersebut ke dalam buku register perkara, kemudian menyerahkan 1 rangkap surat gugatan atau permohonan berikut SKUM lembar kedua warna putih kepada penggugat atau pemohon. Proses pendaftaran perkara telah selesai. Selanjutnya, pihak berperkara dapat meninggalkan Pengadilan Agama
untuk menunggu panggilan sidang oleh jurusita atau jurusita pengganti di tempat kediaman masing-masing. Kesembilan, petugas meja 2 memasukkan surat gugatan atau permohonan dalam map berkas perkara beserta skum lembar keempat yang berwarna kuning, slip setoran panjar biaya perkara dari bank, PMH, PHS yang telah terisi majelis hakim, dan tanggal sidangnya dan penunjukan panitera sidang kepada panitera muda gugatan atau panitera muda permohonan untuk diteliti kelengkapan dan kebenarannya, paling lambat pukul 16.30 pada hari dan tanggal pendaftaran perkara. Ke-10, panitera muda gugatan atau panitera muda permohonan menyerahkan berkas perkara yang diterima dari meja 2 kepada wakil panitera setelah membubuhkan tanda koreksi pada stop map berkas perkara paling lambat pukul 16.30 pada hari dan tanggal pendaftaran perkara. Semua berkas perkara setiap pukul 16.30 pada hari pendaftarannya telah berada dan tersimpan di ruang wakil panitera. Ke-11, wakil panitera meneruskan berkas perkara kepada ketua melalui panitera paling lambat pukul 12 pada hari pertama setelah pendaftaran. Ke-12, ketua menandatangani PMH dan menyerahkan berkas perkara kepada ketua majelis hakim melalui panitera sidang yang ditunjuk, paling lambat pada hari kedua setelah hari pendaftaran. Ke-13, ketua majelis hakim yang ditunjuk menandatangani PHS, membagi salinan surat gugatan atau surat permohonan kepada hakim anggota majelis dan memerintahkan kepada jurusita atau jurusita pengganti untuk memanggil para pihak berperkara paling lambat hari ketiga setelah pendaftaran. Ke-14, jurusita atau jurusita pengganti memanggil para pihak berperkara pada hari pertama setelah hari perintah memanggil oleh majelis hakim, paling lambat 3 hari sebelum hari sidang perkara dimaksud. Khusus bagi anggota TNI, Polri, dan PNS atau ASN yang mengajukan perceraian harus dilengkapi dengan surat izin atasannya. Sedangkan bagi istri yang suaminya anggota TNI, Polri, dan PNS atau ASN harus mendapat surat keterangan dari atasannya tempat suaminya bekerja. TNI berdasarkan Peraturan Panglima Nomor 11 7 Romawi 2007. Polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2007. PNS atau ASN berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1983 Junto PP Nomor 45 Tahun 1990.